Jadi orang yang beriman kepada Allah itu beriman kepada Allah. Itu salah satunya adalah mengikuti atau melaksanakan syariatnya. Jamaah sekalian, banyak orang Islam yang dalam banyak orang Islam yang dalam konteks ini merasa beriman kepada Allah, tetapi di saat yang sama mereka menolak untuk melaksanakan syariatnya. Ini kan tidak nyambung sebenarnya. Ya, orang merasa beriman kepada Allah di satu sisi, tetapi dia tidak mau melaksanakan syariatnya. Atau ada orang yang merasa beriman kepada Allah, tetapi menganggap syariat Allah itu ya hanya sebagai sebuah pilihan saja, artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Yang cocok dilaksanakan, yang nggak cocok tidak harus dilaksanakan. Ini yang seperti ini masih banyak. Jadi kalau kita pernah sampaikan, berislam itu sebenarnya orang berislam sudah dituntut untuk totalitas. Berislam itu dituntut untuk berislam secara totalitas. Berislam secara totalitas itu berislam secara kapal. Totalitas. Udkhulu fisilmi kafah. Berislam secara totalitas, artinya tidak boleh melaksanakan syariat itu hanya pada aspek misalnya ibadah mahdhuf seperti sholat atau puasa atau zakat atau haji. Sementara syariat Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang itu bagian daripada rukun Islam. Tapi ada syariat-syariat yang lain. Bagaimana dalam hal misalnya berpakaian, ya, dalam bermuamalah yang lain, sampai dalam berbangsa, bernegara, berpolitik. Itu kan ada syariatnya. Tidak boleh memilih pemimpin yang membenci syariat Islam. Tidak boleh memilih pemimpin yang menjadikan agama Islam itu sebagai sendaguro dan permainan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai huzwan wa la'iban, itu sebagai pemimpin. Jadi kalau ada orang yang jelas-jelas tidak suka dengan syariat Islam, menjadikan syariat Islam sebagai sendaguro dan permainan, maka umat Islam dilarang memilih mereka sebagai pemimpin. Ini juga bagian dari konsekuensi kita berislam.
Karena Islam tidak hanya mengatur soal bagaimana orang itu sholat. Betul ya? Islam tidak hanya sekedar mengatur bagaimana seorang muslim itu sholat, tidak hanya sekedar mengatur bagaimana seorang muslim itu puasa, tidak sekedar mengatur bagaimana orang itu zakat, haji, atau umroh. Tetapi Islam itu mengatur semua dimensi kehidupan kita, dari A sampai Z, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semua diatur oleh Islam. Tidak ada yang tidak diatur. Sebab penjenengan sebutkan apa dalam kehidupan ini yang Allah tidak memberikan aturan itu, perkara apa? Coba sebutkan. Bismillah. Perkara apa yang kira-kira Allah itu tidak mengatur? Coba. Kalau jawabannya tidak ada perkara yang tidak diatur oleh Allah, oleh Islam, pertanyaan berikutnya, kenapa umat Islam itu dalam melaksanakan syariat atau mengikuti syariat ini hanya bersifat juz'iyah, bersifat parsial? Padahal perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Padahal perintahnya kita tahu bahwa berislam itu, melaksanakan Islam itu, masuk Islam itu harus secara totalitas. Kenapa? Mungkin ada pikiran, mungkin ada anggapan bahwa ada di luar Islam itu yang lebih baik. Ada aturan di luar Islam yang lebih baik daripada aturan Islam, sehingga mereka menggunakan aturan di luar Islam dan di saat yang sama meninggalkan syariat agamanya sendiri. Karena berkaitan dengan kepentingan mereka, kepentingan duniawi misalnya, ya. Jadi mengikuti syariat itu adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah. Konsekuensi beriman kepada Allah itu mengikuti syariat. Orang beriman itu kan mencintai Allah. Tidak ada orang beriman kok tidak mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah syariat yang aku bawa. Sementara Rasulullah itu tidak membawa syariat kecuali syariat Islam, syariat Allah, ya. Syariat Islam. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, apa yang aku bawa, apa yang Rasul bawa, yakni syariat Islam. Ya, itu konsekuensi. Karena bagaimana seorang itu dikatakan beriman kepada Allah tapi syariat Allah nggak diterima, ya. Bagaimana orang itu merasa sebagai seorang muslim? Bagaimana mungkin orang itu merasa sebagai orang beriman, tetapi di saat yang sama syariat Allah itu ditinggalkan, sengaja ditinggalkan. Dia menggunakan
atau menjalani kehidupannya bukan dengan caranya Allah. Hari ini salah satu kendala kita berislam di negara Indonesia itu seperti itu. Salah satu kendalanya adalah ya karena memang dulu dasar negaranya sudah dicoret ya, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa saja. Tidak ada dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Entah ini sebuah kemenangan atau sebuah kekalahan atau sebuah subhat, tapi yang terjadi adalah seperti itu. Sejarah mencatat dulu Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu autentik Pancasila ya, di Piagam Jakarta Charter yang pertama. Ada kesadaran dulu dari para pemuka Islam zaman dulu, para tokoh umat zaman dahulu ya. Ada kesadaran untuk melaksanakan syariat Islam. Belakangan kemudian dimunculkan namanya Islamophobia. Ini gerakan orang Barat sebenarnya. Apa Islamophobia? Apa Islamophobia? Gerakan Islamophobia ini adalah sebuah gerakan yang intinya itu menggiring umat Islam itu untuk tidak meyakini adanya kebaikan dalam syariat Islam, atau dibuat bagaimana umat Islam itu fobi, takut, curiga ya dengan syariat agamanya sendiri. Ya. Tadi salah satu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang membenci Islam itu kan gitu. Jangan memilih presiden yang didukung oleh kelompok Islam garis keras. Ya kan? Jangan memilih presiden yang diusung oleh Islam garis keras. Sebenarnya kita patut bertanya maksud lo dan gitu ya. Yang dimaksud Islam garis keras itu sopo? Maksudmu piye, karepmu piye kan gitu ya. Tapi umat karena orang Islam itu pragmatis dan lebih pragmatis lagi ketika ada amplop yang beredar, ya sudah. Rasa takok Islam garis keras ya pokoknya sing ra gelem, yang intoleran. Nah sing itu siapa? Garis keras intoleran. Lho sing ra gelem apa campur sarinan, masa udah dianggap intoleran? Lah kowe ora gelem ngaji ini ora tak anggap intoleran. Ya. Padahal kalau ngaji itu disyariatkan, campur sari malah tidak disyariatkan. Berarti orang yang ingin melaksanakan syariat itu dianggap intoleran kalau begitu. Ya udah. Oh ya dukung pemimpin sing dipilih karo wong sing ora gelem campur sarinan, ora gelem nyawer. Aja milih pemimpin sing dipilih karo wong Islam sing katoke cingkrang, jenggoten. Akhirnya kita ikut nyawer, akhirnya kita ikut ikuti pola mereka dan gaya mereka. Ya. Jadi ayo ikhwah, Bapak Ibu sekalian, ya. Cinta kepada Allah itu kan hukumnya fardhu ain.
Ya. Dan Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang mayyattahidu min dunillahi andadan. Ada di antara manusia itu yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan-tandingan Allah. Kapan orang itu dikatakan menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah? Yuhibbunahum kahubbillah, ketika mereka mencintai, ya, entah itu pemimpin, entah itu harta, entah yang lainnya. Kecintaan mereka kepada pemimpin, kecintaan mereka kepada harta, kepada jabatan, kepada kedudukan dan sebagainya, itu kahubbillah, seperti kecintaan dia kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, adapun orang beriman itu cintanya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Podo wae Bapak Ibu, ora oleh. Kalau saya gambarkan misalnya ya, cinta itu 100%. Bapak Ibu mencintai jabatan, mencintai pemimpin, mencintai dunia 50%. Ya. Kemudian mencintai Allah juga sama 50%. 50-50. Itulah yang dikatakan syirik toh, asyirkul mahabbah. Nggak boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kemudian justru seorang muslim itu cintanya kepada selain Allah lebih besar? Dia lebih senang, dia lebih suka menggunakan aturan selain aturan Allah dalam kehidupannya. Lebih merasa seret, lebih merasa nyaman, lebih merasa cocok kalau dia menggunakan aturan di luar aturan Allah, sementara Allah punya aturan. Contoh aja yang di masyarakat real ini ya, bukan mengada-ada. Contohnya apa? Membagi warisan. Kebijakan Allah Ta'ala itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagiane wong lanang kirong bagiane wong wedok. Itu kebijakan siapa? Allah. Kira-kira kalau Allah yang buat kebijakan, adil apa tidak? Halo? Adil apa tidak? Adil. Loh kok adil tak? Wong yang wanita satu bagian, yang putri cuma yang perempuan cuma satu bagian, yang laki-laki dua bagian. Berarti kan tidak adil. Ya sebentar, tidak adil itu dari kacamata apa? Kalau dari kacamata kufur kepada syariat ya nggak adil. Tapi kalau kita percaya kepada syariat itu adalah paling bijak, maka kita akan mengatakan itu pasti adil. Perkara kita bisa menelaah, bisa mendapatkan bukti keadilannya apa tidak, itu perkara lain. Tapi bahwa kita wajib yakin bahwa syariat Allah itu pasti adil. Gitu. Nah, nanti kalau kita bawakan, akhirnya oh iya, orang lanang itu tugasnya memberi nafkah. Adapun wanita tidak berkewajiban mencari nafkah atau memberi nafkah. Betul enggak? Wanita dalam Islam itu bebasan neng omah. Tembung iki ongkang-ongkang lungguh jigang ngunjuk wedang karo dahar kacang ora dosa nyat, ora duwe kewajiban golek pangupa jiwa. Jadi kan ya kebanyakan wanita kan juga enggak orang mentolo, orang kerja apa-apa, mesti nandani gawean rumah tangga. Dan perlu bapak-bapak ketahui, wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu justru pekerjaannya unlimited, rene enteke.
Ya wit tangi turu ngantek arep turu meneh. Bahkan pas turu mbok ganggu. Halo. Aslinya mbok ganggu lho, Pak. Terus lagi kalian, Pak. Ngono sik dipayitu ae. Lanang senengane kurma itu wedok. Maitu nek gajine memper, kadang-kadang gaji ra memper maitu. Aku ya rasa tekok bosah teko ora rasa tekok lah kok ngono tekok. Ya, Pak. Pak. Ada yang seneng maitu bojone enek ya? Ora tekok. Ora teko ya wis. Oke, kembali ke bahwa syariat itu pasti adil, Pak. Dan sikap orang beriman itu yang benar menurut Allah apabila Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, sudah menetapkan sebuah perkara, itu kita orang beriman itu nggak akan melirik, nggak akan menoleh, nggak akan mencari alternatif di luar apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Coba dibuka Al-Quran, yang bawa Quran, dibuka surah ke-33 ya, surah ke-33 ayat 36 yang sudah dibaca. Mic-nya bisa digunakan, baca nggak, Pak? Mic nggak bisa. Oke, yang belakang sudah ketemu, dibaca. Yang nyari sudah ketemu, Pak? Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayatnya 36. Ya, kasihkan yang sudah ketemu, yang bawa Quran. Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Oke, terjemahnya Pak. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Coba diperhatikan dengan seksama ibu bapak. Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin, ya. Lan ora sak mestine, ora sak pantesi kanggone wong iman lanang lan wong iman wadon, mukmin atau mukminah. Ora pantes piye, ora sak mestine piye, idza nalika qadallahu wa rasuluhu, Allah lan Rasul iku wis netepke salah sawijining keputusan. Ora pantese piye, ora sak mestine piye, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bakal ana pilihan sing liya sak liyane sing ditetepke Allah lan Rasule kanggo dheweke terhadap urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad dhalla dhalalan mubina. Intinya nek wong iman itu loh, Pak, di sini konsekuensinya, konsekuensi beriman itu
Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ketika sudah ada syariat, sudah ada hukum, nggak ada pilihan, Pak. Pilihan cuma sami'na wa ata'na. Lamun, nah rasanya kan ya, lamun awake dhewe iki milih ngleksanake ning nyatane durung mampu, maka berlakulah kaidah Allah sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nek awake dhewe ora mampu lakoni yo ora wajib. Ning napa yen kuwi syariate Allah kudu nampa, kudu yakin, kudu beriman, kudu percaya. Perkara durung bisa nglakoni iki perkara liya. Jelas sampai di sini? Bisa dipahami? Berarti wong Islam iki wajib mengikuti syariat. Kita bicara akidah, kita bicara keimanan. Akidah mana, keimanan yang mana kalau kemudian syariat Islam itu kita tolak? Bahwa kita menjadi warga negara Indonesia yang belum berdaya karena kita, makanya ya silakan pilih pemimpin yang kira-kira boleh dari bupati, boleh dari gubernur, boleh dari presiden. Sidik mboko sidik iki gelem nglakoni syariat Islam. Aja pilih bupati, aja pilih gubernur, aja pilih presiden yang sedari awal itu ora cocok karo syariat Islam. Nah, ini bagian dari konsekuensinya begitu, Pak. Karena pernah saya sampaikan, syariat Islam itu syamil, kamil, mutakamil. Syariat Islam itu, karakter syariat Islam itu ya, syamil, kamil, mutakamil. Ini karakter syariat Islam itu apa? Syamil. Syariat Islam itu bersifat menyeluruh. Tidak ada ya yang bagian kehidupan yang tidak dibahas. Kemudian kamil, selain menyeluruh juga bersifat sempurna. Aturan Islam ki nek kurangi. Nek sampeyan pilong wong Islam ije ragu, syariat Islam iki ora sempurna, berarti iman kita juga enggak sempurna, Pak. Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Islam itu sempurna, ora ning kurangi, Pak. Kamil Islam. Sambil itu menyeluruh, semua aspek kehidupan itu ada syariatnya. Kemudian syariat bersifat sempurna. Orang ini cacati, orang ini kurangi, Pak. Gitu. Orang ini elek, syariat kok elek, elek mungkin disyariatkan oleh Allah. Gitu. Islam ini jadi orang paling warik jihad barang. Warik jihad we Israel aja. Wani ngebom negeri di Syam, Palestina dibombardir di Gaza. Kebrutalan mereka sepanjang 1 tahun ini sudah menelan korban jiwa lebih dari 41.000.
Itu khusus di Palestina, Pak. Belum di Lebanon kemarin juga dibombardir. Ya. Belum ngebom ke Irak. Ya. Israel yang negara kecil, negara perampok itu aja kok iso pengamen itu, kalau nggak disokong oleh kekuatan global internasional kayaknya nggak mungkin loh, Pak. Bro-bro deh, tangan kosong lu gelut ning lapangan lu wani ra sampean, Pak. Aku wani ya. Saya siji rene tak depi. Antek sak matine ra apa-apa wis ben. Aku harus dikalahkan di oktagon itu, di apa namanya MMA. Karena hanya orang tertentu yang berani tampil di situ. Oke, kembali ke situ, Pak. Jadi Islam itu kamil, mutakamil, bahkan bersifat menjadi penyempurna. Ajaran-ajaran yang dulu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Isa, yang masing-masing Allah turunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, datang Al-Quran, agama yang dibawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat Islamnya, itu secara otomatis memansuh atau menghapus syariat-syariat yang ada dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan kemudian disatukan ila kalimatin syawa, yakni Al-Quran. Gitu, Pak. Jadi tidak ada kurangnya. Semua aspek dibahasnya dengan sempurna, bahkan syariat menyempurnakan. Coba antum perhatikan Bapak Ibu sekalian, soal makan aja ada syariat. Bagaimana? Sammilah, baca basmalah, bismillah. Khud biyaminika, ambil dengan tangan kanan kita. Ya, ada syariatnya. Bahwa kita minum dengan tangan kiri ya bisa. Hausnya hilang juga sama. Tapi yang satu mengikuti syariat, yang tadi tidak. Di balik mengikuti syariat, maka ada kalimat tadi terusannya apa? Yuhibbukumullah. Kalau kita mau mengikuti syariat, maka kita akan dicintai oleh Allah. Coba. Ini kalau kemudian dijadikan bahan kajian oleh para petinggi bangsa Indonesia, para penguasa, gitu. Asli ini poro-poro gitu seneng ora nek bangsa Indonesia, nek jenenge NKRI iki ditresnani Allah ki do seneng ora. Teko Pak. Teko karo Prabowo karo Gibran ngono. Ya, asli Indonesia itu NKRI yang harganya mati. Ya. Kan NKRI mati. Ya. Kuwi nek ditresnani Allah Taala ki do seneng ora. Maksudnya rasa seneng kono. Kan perlu konfirmasi dulu ya, perlu tabayun. Ya, cek and recheck dulu. Mas Gibran. Nek negara Indonesia iki ditresnani Allah seneng ora kowe. Para wakil kok jangkar yo ben lho padha wong yo. Wong kono yo ora basa. Ya. Seneng ora? Oh, jadi jawabannya orang. Nek seneng jawabannya, oh seneng Pak Ustaz dong dicintai Allah, masa nggak seneng? Nek seneng, ayo syariat Islam dilakoni. Nah, ora terus sama cucu lu. Gimana ini kita ini negara demokrasi lu? Apa demokrasi melarang melaksanakan syariat Islam? Bukankah kita ini mayoritas orang Islam,
Lah apa salahnya kalau demokrasi kemudian kita melaksanakan syariat Islam? Ya kok tidak toleransi dengan yang lain, kan lakum dinukum waliyadin. Sing melaksanakan syariat Islam ya wong Islam, sing ra Islam rasa. Ojo melaksanakan syariat Islam ora wong Islam kok. Wah aku yo pengen melaksanakan mlebu Islam sih. Nek pengen melaksanakan syariat Islam mlebu Islam, general rumangsa dipaksa kan gitu. Loh, ini logikanya kan sederhana. Kalau kita ingin menjadi pribadi, kalau kita ingin menjadi sebuah keluarga, kalau kita ingin menjadi sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang dicintai oleh Allah, maka fattabi'un, ikutilah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kita sudah mau ittiba, ikuti syariat Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kita. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintaimu. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa bangsa Indonesia ini, Pak. Ya ampuni. Kalau sudah seperti itu, mungkin pasti la fatahna alaihim barakatin minas sama, langit itu, Pak. Berkain wis mudhuk kabeh, wal ard pembumi jedul kabeh berkain, Pak. Utangmu piro? Utang yang anggaran negaranya 8.000 triliun plus utang BUMN dan lain-lain itu sekitar 16.000 triliun. Ya wis sithik lho 12.000 triliun iki. Tako karo awake dhewe lan tako karo Pak Prabowo Gibran, karo para kabinetnya merah putih itu, pengen diparingi solusi karo Allah apa ora? Nek ra pengen ya wis sak karepmu. Hak karepmu nungsang karo jempale. Ya karepmu nek ora pengen diparingi solusi oleh Allah. Yang pengen diparingi solusi Allah Ta'ala, kembali kepada syariat. Ya. Allah cinta loh, kalau cinta dosa kita diampuni. Kalau pengen dari solusi takwa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Loh, diparingi solusi. Utangnya pengen lunas, ya pengen lah. Ben negarane ora mikir utang ning mikir rakyat. Ben negara mikir utang ning mikir masa depan. Bukan mikir utang masa lalu. Caranya piye? Takwa. Ini dipraktekke sik. Wong Islam kok ora gelem praktekke, kok pengen solusi, pengen diparingi utangnya lunas sing 16.000 triliun. Didumke sak anak putune awake dhewe iku umane iki kira-kira sekitar 30 juta. Bayi lahir itu demi utang 30 juta kira-kira. Tangan hitungan wis 16.000 triliun ki angkane piro aku ora iso. Itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sapa sing takwa marang Allah, Allah bakal paring solusi. Makhrajan itu kan solusi, Pak. Ya. Masalahmu opo? Ora sah akeh-akeh nek mu ngangkat menteri karo wakil menteri ku malah duwite anggaran negara entek mbok gaji menteri gek ra iso nyambut gawe ku piye. Ya, saya tidak dalam konteks itu. Yang perlu diperbaiki itu adalah ketakwaan diri para pemimpin.
Di saat yang sama yang perlu juga harus diperbaiki adalah ketakwaan diri para masyarakat, para rakyat. Pemimpinnya didandani mentalitas ketakwaannya, rakyatnya didandani mentalitas ketakwaannya. Perkara sapa engko sing dadi pemimpin iki gampang. Saya penting kita takwa, Pak. Jadi apa ya istilahnya? Prinsip dasar dalam memilih pemimpin itu takwa. Karena takwa itu akan menjadikan kita sebagai pribadi, kita sebagai bangsa negara diberikan solusi. Karena kita sadar kita punya masalah. Karena rakyat kita sadar punya masalah. Karena bangsa negara kita sadar bangsa negara yang punya masalah. Kalau pengen diberikan solusi, bertakwa. Kita punya utang, bahkan pengen iso bayar utang, takwa. Hubungannya apa? Wis nerangke ning kono wis mbok praktekke. Prakteko sik, percaya sik. Pokoke yen takwa iki diparingi solusi, yen takwa iki diparingi rezeki. Praktek ae takwa dhisik. Ojo khawatir, ojo semelang, ojo curiga. Wah, nek Islam dilaksanake apa mestine kok kacau lho. Ora. Justru nek sampeyan pengen ayem tentrem gemah ripah jinawi iki, Islam dilakoni sak utuhe kafah tadi itu. Sehingga ibadah roda mubeng ya ora nggo jegluk ning langsam, Pak, karena rodanya bunder. Semakin kita kurangi, semakin roda itu melengkung. Semakin dikurangi melengkung lagi, semakin dikurangi melengkung lagi, melakukannya gudak. Ya semakin kecil pengurangan syariat Islam itu, semakin sempurna mubengi ban rodo. Semakin sempurna mubengi, semakin kenceng mubengi penak. Nggo mlaku kelon ya penak, nggo mlaku sedeng ya penak, nggo mlaku banter ya penak. Ini orang kafah itu yang jeglongan ya. Kamu kok jeglongannya akeh. Bane peleke jeglong. Nggo mlaku ya lono ya duk tengahnya duk bantu ya. Penak-penake blas. Ya. Coba Pak, Anda bayangkan kalau ibarat roda itu, kalau bunder, ini jangan sampai bunder. Nek enggak kafah itu artinya berkurang. Jadi dikurangi berkurang. Atau ditambah syariat atau dendaan. Saya pernah di tol itu, wah trauma saya Pak. Nyewa elep itu katanya banyak baru. Saya pakai waktu itu ke pondok. Kita studi banding ke pondok Al-Izzah, pondok Ar-Rahmah di Batu, Malang. Sampai di KM Jombang itu ban itu pecah. Wah, ya Allah mungkin masih sayang dengan kita ya, 19 orang elplong itu kita penuhi penumpang. Kayak itu Ustadz kabeh itu nek apa-apa saya telepon yang punya marah. Ini urusan manusia, urusan nyawa. Ini ceritanya balik berdung gitu Pak. Karena sudah tidak layak pakai sebenarnya. Nah gambarnya kan kayak gitu kan, berpotensi musibah itu Pak, bencana. Jadi kita ibarat memutar roda kehidupan itu balik itu tuh bunder seseng. Lubang begini atau berjol begini, putarnya kan jadi gluk. Nggak enak. Kita akan kesandung terus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Kita ini harus totalitas tadi, tidak boleh beriman sebagian Al-Quran kita percaya, sebagian kita tolak. Urusan sholat, urusan ibadah mangga oke, urusan muamalah dunia, mengatur masalah masyarakat
interaksi sosial dan sebagainya kita nggak perlu pakai aturan Islam. Nggak boleh begitu. Ya semua kita pakai Islam. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apa kowe arep nglakoni seperangan isi Al-Qur'an ning nglewake ninggalke seperangan liyane? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wong Islam iki nek nglaksanake seperangan isi Al-Qur'an ning ninggal nglewake seperangan syariat Islam liyane, Pak. Itu khizyun fil hayatid dunya. Ning dunya wis ora bakal diparingi kemuliaan dening Allah. Wa yaumal qiyamah lan besok ning dina kiamat yuraduna ila asadil azab, akan dilemparkan Allah Taala ke dalam azab yang banget larang. Silakan dicek di sini. Ya. Silakan dicek di surah kedua ayat 85. Oke, Bapak Ibu, untuk memberikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan cukup untuk menjawab. Silakan bila ada pertanyaan dari yang saya terangkan atau ada hal-hal yang sudah dipersiapkan dari rumah untuk dipertanyakan. Monggo silakan. Ibu juga boleh. Silakan Bu. Ada pertanyaan, haknya sama. Boleh bertanya. Monggo. Ini ada Mbah Kakung yang udah berangkat sama Mas siapa ini? Rahman. Rahman. Monggo, ada pertanyaan kah? Nggak ada pertanyaan ini. Oh ya silakan. Monggo Bapak. Bagaimana seseorang itu kelihatannya orangnya taat sama Tuhan. Tapi kok kehidupannya itu tidak ya gimana? Masih ketaatnya. Iya. Ini pertanyaan mungkin yang tidak mendengar ya. Bagaimana ada orang yang kelihatannya toto lahir, Pak, dohirnya itu taat, ya gitu, atau gimana? Dohirnya taat, tapi hidupnya tidak bahagia. Uripe kok ketulo-tulo, uripe kok ketoke menderita atau rekoso. Itu bi, kan mungkin gitu ya. Itulah kalau mustalahat orang Jawa masuk di sini, Pak. Urip kiwang sinawang. Kita melihat orang itu taat beragama, sholat jamaah ke masjid rajin 5 waktu, sing putu ya jilbaban rapet, ning kok uripe rekoso men tulo-tulo. Kan sing nyawang awake dhewe rekoso. Kalau dia bener-bener ahli takwa wal maghfirah, bener-bener wong iman takwa sing tenan, ya, rekoso totolah itu tidak menjadikan dia menderita kok, Pak. Sebab sing jenenge bagya mulya kuwi urusan rasa pangrasa, dudu urusan bondolan donya, Pak. Wong sing kasilungan bondo donya durung mesti uripe kepenak. Ya. Wong sing randi bondo donya ya apa meneh ya urung metu enak. Betul ya? Urung metu enak ki urung metu rekoso. Wong sing di bondo ya urung tentu enak. Sing rekoso ya urung tentu enak. Sing duwe sing randi bondo donya urung tentu rekoso. Urung tentu rekoso, Pak. Sing di bondo donya akeh ya urung tentu kepenak. Ya. Oh
Bandane donyane akeh utange ting trentel ning ndi-ndi. Ya invest kono ning yo utang kono mumet. Sampai nyawang itu wah mobile telu anyar kabeh. Bojone itulah kategori wong ngiripi wong sinau. Maka saya tentunya mendasarkan pada firman Allah, Pak. Allah Ta'ala itu meletakkan kebahagiaan itu bukan di materi, bukan di jabatan, bukan di ketenaran, popularitas, ya, sehingga elektabilitasnya tinggi, ya kan begitu. Belum tentu. Allah nggak meletakkan di situ, tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di dalam pribadi yang terdapat keimanan dan perilaku yang baik. Ketika orang itu beriman dan perbuatannya baik, baik kepada Allah, baik kepada sesama, ya, maka dia orang bahagia, Pak. Lah nek ukurannya sampean bahagia ki tumpakane mobil, ya dia tidak bahagia. Ya, nek bahagia itu ukuran tumpakane motor PCX anyar, ya dia nggak bahagia karena dia cuma numpak ontel mungkin. Tapi kalau bahagia itu soal rasa, maka siapapun berhak bahagia. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, sapa sing beriman, ya. Man amila solihan, barang siapa yang berbuat baik, min dzakarin au unsa, lanang utawa wadon, ya, wa huwa mukminun, dheweke iki wong iman, ya, falanuh iyannahu hayatan thayyibah, kami Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan kemuliaan, ya. Akan diberikan namanya hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik itu apa? Ya, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Itu surat apa ya? Saya agak lupa. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surah Al-An'am ayat 97 kalau nggak salah, coba cek Qurannya. Ada yang itu? Benar? Surah An-Nahl, surah ke-16, bukan ke-6, tapi ke-16. Surah ke-16 ayat 7, enak ayat 97, ya. Surah ke-16 bukan ke-6, tadi saya bilangnya Al-An'am itu ke-6. Coba dibaca, Pak.
biar lebih jelas dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, makanya kalau kemudian benar-benar ada orang yang kelihatannya taat tapi sengsara ning dunya ini, oh ya berarti imannya ra bener. Taate iki ya gur lamis. Nek wong ki bener-bener iman tumindake becik mungguhe Allah, becik di tengah masyarakat. Uripe bagi yang mulia najan bondo dunyane cupet. Daerah serian aten, ora meri serai dengki karo tangga, ora dendam, ora piye-piye, ndak ada penak Pak uripe. Lah nek awake dhewe nyawa ya rekoso. Lah awake dhewe sing salah nyawa. Awake dhewe sing salah sangka. Kono ae penak awake dhewe. Aktivis ngono wis mesake rekoso. Kono nyawang sampean sing duite akeh lah mesake. Duite akeh ra tau infak kae salah. Cilaka kae sampean. Kono langsung nyawang sampean yo ngono ya. Ya, maka ini persoalannya adalah sudut pandangnya apa. Oke, Sri Wahli? Jelas? Yakin? Tidak yakin silahkan protes. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, karena sudah pukul. Oh masih ada, silahkan Pak. Yang bukan dari siapa yang bertanggung jawab akan memberikan makroja jalan keluar. Kemudian timbul pertanyaan juga, kan setiap orang itu punya ketawaan yang tidak. Ya. Ada orang yang dia berjuang mau sholat, tapi dia dari sisi awal belum tertutup. Itu apakah ada makrojanya juga, ada solusi dan jalan keluar? Ya. Ya, ada mahrojan sesuai dengan kadar ketakwaannya Pak. Ada orang Islam, wanita muslimah tapi belum menutup aurat, dia punya masalah. Allah berikan mahrojan sesuai dengan kadar ketakwaannya. Ya. Ada mahrojan. Bukan kemudian tidak diberikan, selalu diberi. Kalau memang dia berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu ya. Belum itu kan berarti artinya dia ya mungkin tidak menolak, mungkin belum siap, mungkin dan sebagainya, belum menutup aurat dengan baik, dengan sempurna, baru sekian persen auratnya yang dia tutupi. Ya tidak membuka aurat semuanya kan, tetap dia menutup aurat tapi tidak sempurna, belum pakai jilbab. Dia buka auratnya di bagian kepala, ya, kan gitu. Tidak nutup aurat sama sekali berarti ya telanjang bulan. Ya kadar dosa seorang wanita yang berpakaian itu beda-beda dalam saya rok panjang, longgar, baju lengan ya panjang, longgar, ning rung jilbaban, guru tok ya dosa ning rada sithik. Ya. Sing nggo kathok dawa, longgar, baju panjang juga longgar ya dosa ning ya rada sithik. Kan gitu Pak. Nek nggo bajune metetet, nah kuwi kena dosa, sampeyan yo dosa men dosa ora ngono. Hah? Nah, sampeyan melu nyawang. Di pertolongan Allah itu juga
bukan secara khusus orang yang mau hijrah, tetap kalau dia mau mencari jalan hijrah itu ada pertolongan Allah. Ada, pasti Pak, pasti. Ya. Nah, tentang dalam konteks apa dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Ya, solusi mahrojan tadi itu beda-beda Pak. Misalnya Pak Muh menghadapi ujian terkait dengan bisnis, diberi solusi sama-sama bisnis kayak penjenengan sama orangnya, ada masalah sama, solusinya berbeda-beda. Tidak orang kudu podo. Mungkin Allah karuniakan solusi ke Pak Muh, ada pelanggan baru yang situ diberikan solusi, dia kuat, hatinya kuat ngadepi, itu juga solusi, dikuatkan hatinya oleh Allah. Jadi solusi tidak mesti harus sama materi semua, wujudnya podo kabeh, tidak begitu ya, terserah Allah. Tapi intinya kita pasti dapat solusi. Orang tadi stres, orang piye-piye dan sebagainya, tetap bisa bertahan, bisa berjalan, bisa bekerja. Solusi juga ini. Solusinya apa? Istri kita nggak nuntut, anak-anak menerima, ini solusi juga. Ya. Solusinya macam-macam. Tapi bahwa setiap orang yang innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu itu pasti akan diberikan a'dhamu darajatan indallah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi solusi itu pasti ada, mahrojan itu pasti ada, karena ketakwaan itu bertingkat-tingkat, maka mahrojan juga berbeda-beda, solusinya atau jalan keluarnya berbeda-beda, tapi pasti ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gitu Pak Tri, cukup ya. Kita akhiri sampai sini, ketemu lagi bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.